Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di langit biru di atas pegunungan yang luas, pancaran energi yang agak kasar melesat ke awan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yaulo perlahan duduk dari tanah. Dia melirik pilar cahaya besar dan sedikit mengernyit. Dengan isyarat dari tangannya yang terulur, pilar cahaya itu langsung bergetar. Akhirnya seutas cahaya berwarna biru mengalir turun sebelum digantung di atas tangannya. Mengikuti benang cahaya berwarna biru yang keluar dari pilar cahaya. Pilar cahaya yang sangat besar ini tampaknya telah kehilangan dukungan energinya. Sedikit bergetar sebelum berangsur-angsur menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sama sekali. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah mengamati pilar cahaya yang sangat besar ini. Jika kegiatan ini berlanjut, kemungkinan para tetua di Akademi Dalam akan tahu dan bergegas ke lokasi. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan perlahan-lahan mendarat di puncak gunung. Dia ingin tahu menatap pil obat berwarna biru di atas tangan Yaulo ketika dia berkata, "Ini adalah pil roh tanah." Yaulo tersenyum dan mengangguk. Tampaknya ada sedikit kelelahan di wajahnya. Tampaknya memurnikan pil obat tingkat 6 sebagai tubuh spiritual masih menjadi beban baginya. Mata Xiaoyan tidak melewatkan kelelahan wajah Yaulo. Dia berkata, "Guru, Anda harus kembali ke cincin untuk beristirahat sekarang karena pilnya telah disempurnakan." Jawab Xiaoyan, "Sayangnya tubuh spiritual ini memang mengalami kesulitan melepaskan semua kekuatanku. Kapan pemurnian pil obat tingkat 6 membutuhkan banyak waktu di masa lalu. Sekarang, prosesnya tidak hanya memakan waktu lama tetapi juga sangat melelahkan energi saya." Yaulo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Guru, Anda bisa tenang. Setelah saya mendapatkan Fallen Heart Flame, saya akan mulai mencoba dan memurnikan tubuh yang dapat mengakomodasi roh Anda. Pada saat itu Anda dapat dihidupkan kembali sekali lagi jika saya berhasil dalam pemurniannya." Xiaoyan menghibur dengan senyum. "Saya tidak benar-benar cemas tentang masalah kebangkitan saya karena sudah menunggu bertahun-tahun." Yaulo tersenyum, namun orang bisa melihat senyum di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Xiaoyan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang tergantung di atas telapak tangan Yaulo. Tangannya baru saja meraih ketika pil roh tanah itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat pergi. Akhirnya ia tetap ada di samping Yaulo, tampaknya memiliki roh sendiri. Xiaoyan kaget. Dia melihat pil roh tanah yang benar-benar menghindari telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tertegun, "Jangan bilang bahwa semua pil obat tingkat 6 memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Itu bahkan tahu cara menghindar," ucap Xiaoyan. "Tidak semuanya. Pil obat tingkat 6 ini memang memiliki kecerdasan. Namun itu hanya jenis yang memberinya rasa yang sangat kabur. Pil obat tingkat 6 biasa tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun pil roh tanah ini dapat dianggap sebagai yang teratas dalam pil obat tingkat 6. Ini terutama setelah dikatalisasi dengan Bone Chili Flame milik saya. Secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan pil obat lain dari tingkat yang sama." Yaulo tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima botol giok. Dia menatap pil roh tanah yang tergantung di dalam botol batu giok dan memukul mulutnya karena terkejut. Dia berkata, "Pil obat tingkat 6 sudah memiliki kecerdasan seperti itu. Bukankah pil obat tingkat lebih tinggi pun dapat berbicara dalam bahasa manusia?" Beberapa tetes keringat mengalir turun dari dahi Xiaoyan ketika dia memikirkan pil obat yang mampu mengobrol dengan seseorang. Hahaha, pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih besar. Beberapa pil obat bahkan mungkin terbang secara otomatis
setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak berhati-hati. Itu menyebabkan seorang alkemis yang kelelahan memperbaikinya menjadi tertegun. Pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung dengan manusia. Apakah menurutmu itu misterius? Yao Lao tertawa keras. Xiaoyan terdiam. Pil obat yang bisa berkelahi dengan seseorang. Pil obat tingkat 8 ini sebenarnya sangat kuat. Pil obat tingkat 8 sudah sekuat ini. Bagaimana dengan tingkat 9 dan 10? Bukankah mereka akan menentang surga? Tanya Xiaoyan sambil tertawa getir. Dikabarkan bahwa ada beberapa pil obat tingkat 9 yang bahkan bisa berbentuk manusia. Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiaoyan berputar. Itu menjadi semakin konyol. Pil obat yang bahkan bisa berubah menjadi manusia. Jiu Jiu adalah yang paling terhormat. Di atasnya tidak disebut tier 10. Sebaliknya ini adalah tingkat dewa yang benar-benar unik. Pil obat tingkat ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Saya pernah membaca beberapa buku kuno. Arti dari deskripsi samar-samar di atasnya tampak menyiratkan bahwa pil obat tier dewa ini samar-samar memiliki beberapa hubungan dengan pangkat Doudi, tingkat yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tertawa, kalimat terakhirnya ditekan sampai sangat lembut, nampaknya takut orang lain akan mendengarnya. Xiaoyan menyeka keringat dingin. Tingkat dewa ini sebenarnya sangat menakutkan. Jangan bilang bahwa orang membutuhkan pil obat tier dewa ini untuk terobosan ke Doudi. Tidak ada yang bisa memperbaiki pil obat tingkat dewa dalam 1000 tahun. Alasan pertama adalah bahwa ada kekurangan formula obat. Formula obat tingkat ini pada dasarnya memiliki perbedaan bawaan dibandingkan dengan formula obat yang kita gunakan. Kita sedang menyempurnakan ramuan antara surga dan bumi. Pil obat tingkat dewa ini memurnikan langit dan bumi, gunung-gunung dan laut. Suara lemah Yao Lao memberi Xiaoyan kejutan besar. Memurnikan langit dan bumi menjadi pil, apakah ini tidak terlalu menakutkan? Alasan kedua adalah tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan, bahkan jika aku pulih ke puncakku, aku juga tidak dapat mencapai tingkat seperti itu, ucap Yao Lao. Baiklah, tidak banyak gunanya bagimu untuk mengetahui tentang ini sekarang. Anda secara alami akan mengetahui semua yang harus Anda ketahui ketika Anda mencapai tingkat itu di masa depan. Yao Lao melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat setan hitam di tanah ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan sedikit mengangguk dan tersenyum ketika dia berkata, karena pil roh tanah telah berhasil disempurnakan, haruskah kita kembali ke akademi dalam? Tanya Xiaoyan. Yao Lao mengangguk secara acak. Tubuhnya baru saja akan memasuki cincin hitam gelap ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke suatu tempat yang jauh di dalam pegunungan. Guru, ada apa? Tindakan Yao Lao juga menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit cemas saat dia berburu bertanya kepada Yao Lao. Kamu harus bersembunyi dulu, seseorang akan datang. Terlebih lagi kekuatan orang yang datang sangat kuat. Saya pikir dia pasti tertarik dengan aktivitas ketika pil roh tanah dibentuk sebelumnya, ucap Yao Lao. Yao Lao berkata dengan suara yang sedikit dalam. Dia merenung sedikit sebelum sosoknya berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiaoyan. Suara lembut terdengar di samping telinga Xiaoyan. Pergi dan sembunyikan dengan cepat. Dengan kekuatan Anda pasti tidak akan dapat melarikan diri dari pencariannya. Karena itu saya hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus Anda. Cepatlah. Bisa merasakan kekuatan besar dari orang yang bergegas setelah mendengar kecemasan dari suara Yao Lao. Tubuh Xiaoyan memasuki hutan hijau subur dan bersembunyi di area rahasia. Pandangannya melewati celah di antara cabang-cabang pohon dan menatap langit yang jauh. Tidak lama setelah Xiaoyan benar-benar menyembunyikan dirinya, suara angin yang agak deras tiba-tiba muncul. Bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Begitu tubuhnya berhenti, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan riak tak terlihat yang sangat besar tersebar. Akhirnya itu melilit semua puncak gunung di dekatnya. Kecepatan yang menakutkan. Hati Xiaoyan merasa kaget dengan kecepatan yang ditampilkan oleh bayangan hitam itu. Pandangannya sangat kabur saat melewati cabang-cabang pohon dan diam-diam menyapu yang terakhir. Orang ini harusnya seorang dari akademi dalam. Namun,
Kekuatannya jauh lebih kuat daripada para tetua itu. Jika pemikiran saya benar, itu harusnya menjadi penata pertama dengan prestise terbesar di Akademi Dalam, gumam Xiaoyan. Bolehkah aku tahu teman yang sedang meminum pil obat di Akademi Dalamku dan dari mana kamu berasal? Jika mungkin, bisakah kamu keluar untuk menemuiku? Ucap penata pertama. Xiaoyan secara alami tidak akan melakukan apa yang diminta dan muncul. Tubuhnya seperti mayat ketika dia berbaring di semak-semak tanpa membuat gerakan sedikit pun. Suara perkasa itu bergema di udara. Lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Namun lingkungan sekitar masih sepi seperti sebelumnya. Ini menyebabkan pria tua berjubah hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening. Jangan bilang bahwa dia sudah pergi. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi hanya melompat dan pergi. Setelah beberapa kilatan dan diam-diam menghilang ke cakrawala. Tubuh Xiaoyan yang baru saja diputar sedikit sekali lagi diam. Dia menarik dirinya dan hanya bisa mempertahankan postur ini. Ini berlanjut selama hampir setengah jam. Tepat ketika dia hendak mencapai batas daya tahannya, matanya yang melihat ke arah puncak gunung di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang pada awalnya tanpa siapapun. Sosok manusia berjubah hitam perlahan-lahan muncul dalam pandangan Xiaoyan seperti hantu. Xiaoyan menatap sosok manusia yang jelas sudah jauh, tetapi sekali lagi anehnya muncul. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Orang tua ini benar-benar licik. Jika dia tidak memiliki pengingat Yaolau sebelumnya, kemungkinan dia akan tertangkap basah saat dia muncul. Tampaknya ini bukan pertama kalinya dia bertemu sesuatu seperti ini. Xiaoyan sekali lagi tinggal selama setengah hari di pegunungan yang dalam setelah menghindari pencarian pria tua berjubah hitam itu. Dengan bantuan langit yang redup, Xiaoyan sekali lagi berhasil mengusir orang-orang usil yang ingin menantangnya. Dia memasuki gerbang Pan dan berjalan kembali ke rumah pavilion. Namun ketika dia mendorong membuka pintu dan masuk, sesosok putih tiba-tiba melintas di depannya, menyebabkan dia buru-buru mengambil langkah mundur. Dia memfokuskan matanya dan melihat dan tanpa sadar sedikit terpana. Sosok putih di depannya ini sebenarnya yang disebut peringkat pertama dari ranking kuat, avatar dari binatang buas ajaib, Xian. Pada saat ini gadis kecil berpakaian putih itu menatap Xiaoyan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi. Mata hitam pekatnya dipenuhi keinginan. Jian, mengapa kamu datang? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan menenangkan hatinya yang tegang. Dia mengeluarkan batuk kering sebelum menggosok kepala kecil Xian. Setelah itu dia bergerak ke samping dan memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, dia menemukan bahwa Shun Er, Huja, dan Wu Hao hadir. Pada saat ini mereka bertiga menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Aku sudah makan semua danwa yang telah kamu perbaiki. Xian hanya seperti pengikut pada saat ini mengikuti di belakang tubuh Xiaoyan. Wajah kecilnya sedikit merah saat dia berbicara dengan malu-malu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Xiaoyan dengan cepat berjalan ke aula dan mendengar Huja pelan bergumam. Siapa gadis kecil? Dia tiba-tiba datang dan menemukan gerbang Pan kita pagi ini dan memberitahu kita bahwa dia ingin menemukanmu. Ketika dia mendengar bahwa kamu tidak ada, dia hanya duduk dan tidak pergi. Wajah kecilnya sangat sedingin es sehingga menakutkan. Pihak lain adalah gadis kecil. Jadi tidak baik bagi kita untuk menggunakan kekerasan, ucap Huja. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan senyum pahit dia berkata, untungnya kalian semua tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, seluruh pavilion ini akan diruntuhkan, ucap Xiaoyan. Hah? Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Huja di samping agak terpana ketika mereka menatap gadis kecil yang wajahnya yang sedingin es telah mencair sejak Xiaoyan muncul. Gadis kecil yang imut ini benar-benar memiliki kekuatan kekerasan seperti ini. Meskipun gadis kecil ini mungkin sangat muda, tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat hebat. Jika dia benar-benar bertarung, hampir tidak ada orang di sini yang bisa menanganinya. Shun Er di sampingnya tidak terlalu terkejut. Dengan mendengar kata-katanya ini, tampaknya dia samar-samar merasakan kekuatan Xian. Huja dan Wu Hao saling bertukar pandang, mereka tanpa sadar bergumam. Itu tidak mungkin kan? Dia hanya semudah ini. Kamu tidak bisa hanya melihat permukaan segala sesuatu.
Xiaoyan tersenyum. Dia juga merasa kaget ketika dia mengetahui Ziyan memiliki kekuatan yang begitu kuat pada usia muda sebelum dia memastikan identitasnya. Xiaoyan duduk di kursi. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan perasaan lelah. Matanya menyipit saat dia menggosok dahinya dengan jarinya. Pada saat mengamati Yao Long memurnikan pil roh tanah beberapa hari terakhir, juga menghabiskan cukup banyak energinya. Inilah yang diminta oleh orang tua yang menjaga gudang obat itu. Dia mengatakan bahwa ramuan obat ini disiapkan oleh beberapa penatua. Hal ini dijelaskan bukan tujuan utama Ziyan. Karena itu setelah dia membuang semua hal ini, dia segera mengeluarkan ramuan obat kental berwarna merah muda yang terlihat seperti akar tanaman. Mata hitam pekaknya menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Dia menggunakan suara yang lembut dan berkata, "Selain itu, Anda telah mengatakan bahwa saya bisa datang dan mencari Anda ketika saya selesai mengonsumsi semua yawan yang Anda beri," ucap Ziyan. Xiaoyan menerima bahan obat seperti akar dari tangan Ziyan. Setelah melihat-lihat bahan obat lainnya, dia membalikkannya dan melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia mengenali hal ini. Ini adalah jenis bahan obat langka yang disebut Fire Spirit Root. Itu mengandung energi afinitas api yang kaya di dalamnya. Bahkan dia sendiri tanpa sadar tertarik padanya. Orang ini benar-benar penyihir yang merusak bahan obat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. "Penatua Hao pasti akan marah sampai mati oleh Anda," ucap Xiaoyan. "Omong kosong. Ramuan obat ini adalah sesuatu yang saya temukan sendiri di pegunungan yang dalam. Sejak awal, saya memiliki semacam rasa khusus untuk benda spiritual alami ini. Saya tidak mencuri mereka dari orang tua itu." Mata hitam gelap besar Ziyan menyipit saat dia dengan marah menanggapi setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. "Kamu bisa merasakan bahan obat yang terkubur jauh di dalam tanah?" Shun-Er di samping juga agak terkejut. Ekspresi beberapa orang di aula memiliki berbagai macam perubahan ketika kata-kata ini dikeluarkan dari mulut Ziyan. Ini benar-benar tidak terduga bahwa alasan Han Yu mengetahui bahwa inti susu pendingin tubuh bersembunyi di lembah gunung sebenarnya karena Ziyan telah memberitahunya tentang hal itu. Masalah ini sangat menarik. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita yang memiliki rambut berwarna perak. Tampaknya hanya ada Han Yu di akademi dalam. "Hahaha, Ziyan, mengapa kita tidak membuat kesepakatan?" Mata Xiaoyan berputar. Senyum tiba-tiba berkumpul di wajahnya saat dia mengajukan pertanyaan kepada Ziyan. "Apa yang kamu rencanakan?" "Aku bisa mengesampingkan semua dan membantumu memperbaiki lagi begitu kamu telah menghabiskan semua danwanmu di masa depan." Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan. "Namun saya memiliki kondisi pertukaran. Anda harus mengikuti saya ketika saya memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis, kebutuhannya akan bahan obat yang berharga adalah keinginan yang lebih besar daripada yang lainnya. Selain itu, dengan bakat Ziyan mencari harta karun, tidak diragukan lagi memiliki daya tarik besar ke arahnya." "Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat?" ucap Ziyan. Meskipun Ziyan masih muda, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia segera mengerti maksud Xiaoyan. "Membantu Anda memperbaiki bahan obat juga menghabiskan banyak kekuatan. Anda tidak bisa membiarkan saya melakukan secara gratis, kan?" Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata. Ziyan mengerutkan kening. Dia mempertimbangkan ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia bergumam, "Terserah kamu. Bagaimanapun saya hanya akan membawa Anda untuk mencari bahan obat. Anda harus menangani diri sendiri jika bertemu dengan binatang ajaib yang menjaga ramuan obat. Tentu saja itu juga mungkin jika Anda benar-benar ingin saya bertindak. Namun, Anda harus memberi saya hadiah." Xiaoyan mengangguk. Dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia melambaikan Fire Spirit Root di tangannya ke arah Ziyan dan berkata, "Saya akan membantu Anda memperbaiki obat ini malam ini. Anda bisa datang dan mengambilnya besok," ucap Xiaoyan. "Tidak, aku akan menunggumu di sini." Ziyan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata ketika dia mendengar ini, "Terserah kamu, Shun-Er, atur tempat untuknya. Saya benar-benar terlalu lelah setelah beberapa hari terakhir dan perlu istirahat dulu," ucap Xiaoyan. Shun-Er tersenyum dan mengangguk. Dia melaksanakan perintah Xiaoyan. Malam menutupi seluruh akademi dalam.
Kedipan sesekali dari cahaya mengusir sedikit kegelapan. Shun-Er berdiri dengan cara yang ramping dan elegan di dekat jendela di sebuah ruangan di dalam rumah paviliun. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba bergoyang di tempat gelap di dalam ruangan yang sunyi itu. Akhirnya itu diaglomerasi menjadi sosok manusia tua. Xiaoji. Sosok manusia muncul dan dengan hormat membungkuk ke Shun-Er. Dari penampilannya orang ini adalah Ling Ying. Ling tua, katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kau katakan. Shun-Er berbalik. Senyum tipis muncul di wajahnya yang indah dan sempurna saat dia berbicara dengan lembut. Ling Ying sedikit ragu ketika dia mendengar ini. Tatapannya menatap wajah Shun-Er. Sesaat kemudian dia akhirnya berkata dengan lembut, "Nona kecil, kepala klan telah mengirimkan pesan," ucap Ling Ying. Tubuh lurus Shun-Er di bawah sinar bulan bergetar lembut dengan cara yang tidak begitu diperhatikan saat suara Ling Ying terdengar. "Bicaralah." Suara wanita muda itu terdengar agak dingin di bawah sampul cahaya bulan. Masalah kepala klan Xiao yang hilang telah menyebar ke klan. Ling Ying menatap Shun-Er saat dia berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini klan sedikit kacau. Hilangnya Xiao Zhan mungkin juga berarti bahwa bagian kunci milik klan Xiao juga telah menghilang bersamanya. Xiao Ji juga tahu betapa seriusnya klan memandang hal itu, ucap Ling Ying. Apakah klan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan paman Xiao Zhan? Shun-Er merajut alisnya sedikit sebelum tiba-tiba bertanya sesaat kemudian. Mereka sudah mulai menyelidiki, namun mereka tidak memiliki berita untuk saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang detail hilangnya Xiao Zhan mungkin adalah penatua pertama dari Misty Cloud Sect yang telah mengejar saat itu. Sayangnya Xiao Yan sudah membunuhnya dalam amarahnya. Ling Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan Gege sangat menghargai paman Xiao Zhan. Xiao Zhan dikejar oleh Misty Cloud Sect sampai dia akhirnya menghilang. Xiao Yan secara alami sangat marah, sampai-sampai dia kehilangan sedikit akal sehatnya. Shun-Er menghela nafas. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ceritakan padaku tentang perintah ayah terlebih dahulu," ucap Shun-Er. Kepala klan telah mengatakan bahwa jika Xiaoji terus tidak dapat menemukan bagian kunci itu, kamu harus sesegeranya kembali ke klan, karena kuncinya telah hilang. Setelah menghilangnya Xiao Zhan, tidak perlu membuang waktu Anda pada Tuan Muda Xiao Yan. Ling Ying berkata dengan lembut, "Xiaoji, dengan penolakan berulang untuk kembali dan Anda tinggal dengan Tuan Muda Xiao Yan, kepala klan mungkin samar-samar menebak sesuatu. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Ada beberapa tetua di klan yang juga berpikir seperti ini. Mereka berpikir Tuan Muda Xiao Yan tidak layak untukmu." Wajah Shun-Er tenang. Wajahnya bahkan tidak bergerak sedikit pun karena ini. Beberapa saat kemudian dia akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka secara alami akan tahu apakah dia layak bagi saya di masa depan," ucap Shun-Er. "Namun, kamu tidak bisa menunggu sampai masa depan. Xiaoji seharusnya sudah kembali ke klan ketika Tuan Muda Xiao Yan meninggalkan kota hutan saat itu. Anda telah menyeret masalah ini selama 3 tahun. Ada peningkatan ketidakpuasan dalam klan. Lagi pula kepentinganmu terhadap klan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rindu muda dan tuan muda lainnya." Ling Ying berkata dengan lembut, "Karena itu kali ini, kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat. Jika Anda tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang-orang dari klan yang secara pribadi akan datang. Xiaoji sepertinya tidak ingin membiarkan Tuan Muda Xiao Yan berhubungan dengan klan kan? Anda harus jelas tahu bahwa kekuatan Tuan Muda Xiao Yan saat ini tidak memberi kualifikasi sedikit pun untuk dipandang serius oleh klan," ucap Ling Ying. Bagian belakang gigi Shun-Er menggigit bibir bawahnya yang merah. Dia mengepalkan tangan lembutnya sesaat kemudian dia sedikit mengangguk. "Aku tahu," jawab Shun-Er. Ling Ying menghela nafas tanpa daya saat dia menatap wajah cantik Shun-Er yang setenang air. Dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam buram sebelum bergegas ke kegelapan. Akhirnya dia sedikit bergoyang dan menghilang. Saat ini Xiao Yan hanyalah Dowling. Meskipun usianya belum genap 20 tahun, ini tidak berarti banyak. Lagi pula perjalanan kultivasi seseorang sangat berbahaya. Tidak ada yang berani memastikan atau percaya bahwa Xiao Yan akan benar-benar bisa berjalan sampai ke puncak perjalanan kultivasi ini dan memandang rendah semua orang.
Fraksi kuno itu terlalu besar. Oleh karena itu, kecuali seseorang yang mencapai tingkat puncak itu, orang pada akhirnya akan tampak seperti perbedaan antara 50 dan 100 langkah. Pada dasarnya tidak ada banyak perbedaan mendasar di antara mereka. Mereka tidak percaya. Sebuah ejekan samar diangkat di sudut mulutnya ketika Sean Er bergumam, "Tidak apa-apa, hanya dengan aku percaya." Singkat cerita, Xiaoyan berjalan keluar dari kamar. Dia baru saja berjalan di koridor ketika sosok Zian melintas dan muncul seperti hantu. Mata hitam gelapnya berkedip saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia melihat ini. Dia melemparkan botol giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika dia melihat ekspresi gembira gadis kecil itu. Zian akhirnya berhenti mengganggu Xiaoyan setelah mendapatkan danwan lezat yang dipenuhi energi. Pada saat ini, Sean Er, Hu Jia, dan Wu Hao semua hadir di aula. Hari ini Wu Hao tidak bergegas ke pertarungan arena. Bahkan Xiaoyan dan yang lainnya merasa sedikit terdiam pada fanatisme. pada fanatisme yang dimiliki orang ini terhadap pertempuran. Xiaoyan baru saja bangun setelah sarapan ketika pintu kamar yang tertutup rapat itu terbuka. Segera, suara nyaring Lin Yan melolong nyaring di aula. "Xiaoyan, aku dengar kamu sudah kembali. Hahaha. Apakah Anda punya waktu untuk berdebat hari ini? Beberapa hari ini saya belum bersenang-senang saat bertarung dalam beberapa pertandingan di pertarungan arena. Bajingan itu hanya lari setelah melihatku," ucap Lin Yan. Lin Yan yang tampaknya terlihat ceroboh melangkah ke ruangan. Dia mengabaikan ekspresi tak berdaya dari Xiaoyan dan yang lainnya dan langsung datang ke sisi meja. Dia secara acak melihat roti di atas meja dan dengan kejam menggigit sambil berbicara dengan cara yang tidak jelas. Siapa gadis kecil ini? Kasar." Sementara roti itu dikunyah di mulutnya, Lin Yang mengabaikan Xiaoyan dan yang lainnya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Zian yang duduk di samping. Dia baru saja tersenyum dan bertanya ketika wajahnya dengan cepat menegang di bawah tatapan Sean Er, Xiaoyan dan Wu Hao yang tertegun. Kenapa kamu di sini?" Suara yang sangat terkejut dan tajam dikeluarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Sean Er, Hu Jia, dan Wu Hao bingung ketika mereka melihat perubahan mendadak Lin Yan ini. Hanya Xiaoyan saja yang mengerti bahwa kemungkinan orang ini telah mengenali Zian. "Mengapa kamu berteriak begitu keras?" ucap Zian. Zian menutupi telinganya dan berkata dengan sangat tidak puas kepada Lin Yan yang terkejut. Lin Yan menelan seteguk air liur. Dia hanya sedikit tenang ketika dia melihat bahwa Zian tidak memiliki tindakan khusus lainnya. Dia mengambil jalan memutar di sekitar meja besar di aula dan dengan hati-hati pergi ke belakang Xiaoyan dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut, "Sial, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kalian semua baik-baik saja?" tanya Lin Yan. "Kami sangat baik," jawab Xiaoyan. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjawab. "Apakah kamu tahu identitasnya?" tanya Lin Yan. "Ya." Xiaoyan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Zian dan menggosok kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, "Gadis kecil yang sangat lucu," ucap Xiaoyan. "Lucu?" Sudut mulut Lin Yan bergerak-gerak ketika dia berbicara di dalam hatinya. "Aku sudah selesai makan. Aku pergi." Zian memasukkan sarapan ke dalam mulutnya. Dia mengayunkan kepalanya dan melepaskan tangan Xiaoyan. Dengan mendengus ke Lin Yan, dia mulai melompat-lompat saat berjalan keluar. Dia bahkan berbalik menghadap Xiaoyan dan berbicara, "Ingat perjanjian kita. Selain itu saya merasa Anda senang melihatnya. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang berani menggertak Anda. Saya akan memberikan pukulan kepada setiap orang dari orang-orang seperti itu di samping Anda," ucap Zian. "Sialan, Xiaoyan. Kapan kamu benar-benar mengenal ratu kekerasan itu?" Lin Yan hanya memulihkan keadaan normalnya setelah menghilangnya Zian. Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang menduduki peringkat pertama pada ranking kuat yang kamu katakan sangat kamu takuti sebenarnya adalah gadis kecil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menggoda Lin Yan. Wajah Lin Yan berubah agak memerah ketika dia diejek oleh Xiaoyan. Dia mendengus dan berkata, "Dengan monster ini yang melindungimu, apakah kamu masih perlu takut pada Liu Qing? Orang itu hanya bisa mengambil jalan lain ketika dia melihatnya,"
ucap Lin Yan. Apakah saya berharap seorang gadis kecil mendukung saya? Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai laki-laki, dia benar-benar tidak ingin mengandalkan nama gadis kecil untuk menyombongkan diri dengan penuh kemenangan. Xiaoyan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara ketukan yang tergesa-gesa tiba-tiba keluar dari pintu. Atai, apa itu? Xiaoyan tanpa sadar berbicara dengan cara tercengang ketika dia menatap pria yang terengah-engah itu. Hahaha. Ketua, ada beberapa hal yang melibatkan Anda. Atai menggosok kepalanya dan berkata, kemarin, aku telah mengambil cuti untuk kembali ke akademi luar, hanya untuk mendengar bahwa seseorang sedang mencarimu dengan segera, ucap Atai. Oh, siapa? Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia bertanya dengan cemberut. Sepertinya dia dipanggil Xiao Yu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuanmu. Atai berkata, dari ekspresinya, ia tampaknya memiliki beberapa masalah mendesak untuk diberitahu kepada Anda. Akademi dalam tidak mengizinkan siswa dari akademi luar masuk. Karena itu dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk melakukan perjalanan ke akademi luar apapun yang terjadi, ucap Atai. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia mengerti Xiao Yu dengan sangat baik. Dia tidak akan begitu cemas kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Namun apa yang bisa terjadi ketika berada di akademi luar? Xiaoyan mengambil 2 langkah bolak-balik. Dia akhirnya tidak tahan lagi ketika dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.